Saya senang sekali analogi Bivitri tadi yang simple tapi masuk akal. Ada mangga di kebun tetangga, terus kita membahas bagaimana cara nyolongnya. Iya kan? Jadi niatnya aja, the morality-nya aja udah jahat gitu loh. Itu simple sekali analoginya. Pas banget. Iya kan? Karena ini terlarang, barang terlarang. Iya kan? Tapi dibahas. Bisa menjadi catatan buat kita semua beberapa hal, diantaranya kelihatannya pemerintah penguasa sekarang semakin menuju kepada absolutisme ya, cuek aja gitu. Sebenarnya dibahas juga tahun lalu dengan Mbak Bibi, dia pemerintah saat ini buat sesuatu yang tidak masuk akal jalan terus dan sekarang dengan penundaan pemilu yang saya kira lebih besar daripada gagasan-gagasan liar di tahun lalu ya. Dan yang terakhir ya, ini menurut Bayu ini puncak, mungkin juga belum puncak dari lip service dari pemerintahan saat ini. Nah, ini nyambung ke Bang Rizal Ramli, Bang. Jadi bagaimana nih, kan di awal Presiden misalnya menyampaikan nggak mau, kira-kira kan begitu tegas gitu ya, menyampaikan tidak mau, lalu kemarin terakhir agak berubah, yang penting tidak akan melanggar konstitusi dan ini bagian dari demokrasi. Nah, padahal sebenarnya kan selesai juga masalah ini cepat kalau misalkan presiden menyampaikan sesuatu. Kalau presiden yang nggak mau kan nggak akan jalan juga usulan ini. Bagaimana? Saya kira kita ingin mendengarkan pandangan dari Bang Rizal bagaimana mengenai narasi-narasi yang disampaikan mengenai alasan penundaan pemilu ini, dari mulai soal ekonomi, COVID, sampai serangan Rusia ke Ukraina, terakhir mungkin narasi anggaran ya, narasi prioritas kan, berarti masa anggarannya katanya dipakai pemilu dan sebagainya. Kita ingin mendengarkan dari Bang Rizal dan mungkin hal lainnya yang ingin disampaikan Bang Rizal terkait dengan ini. Silakan Bang. Kata Bivitri dan Bayu, ini pertama kali ini setelah lama sekali puluhan tahun saya ada interaksi dengan aktivis lingkungan hidup seperti Tata. Dulu awal tahun 1990, saya bersama almarhum Zulkarnain, Direktur Walhi, dan Dr. Mubarik Ahmad pertama kali bikin studi tentang rente ekonomi di sektor kehutanan. Sempat heboh jadi cover story di semua majalah koran di Indonesia, kemudian dipakai sebagai bahan laporan Bank Dunia tentang masalah kehutanan di Indonesia. Nah, sejak itu saya kehilangan kontak dengan kawan-kawan lingkungan hidup, tapi ternyata hari ini isu lingkungan hidup di kalangan milenial dan generasi Z itu isu nomor 2 paling penting. Saya juga kaget, karena di Amerika isu nomor 1 buat anak milenial dan generasi Z adalah pekerjaan. Yang kedua, bisa nyicil rumah nggak atau apartemen nggak setelah kerja 5 tahun. Yang ketiga, kesehatan. Karena di dalam sistem kapitalis kayak Amerika masih ada 10% orang yang tidak punya asuransi. Nah, tapi ternyata 3 isu paling penting di Amerika untuk anak muda dan generasi Z, di Indonesia bukan itu. Nomor 1 isunya korupsi. Mereka sangat tidak suka dengan petty corruption. Kemana-mana mesti nyogok, mesti bayar. Dan mereka nggak suka dengan korupsi elit. Dan yang kedua, mereka fokus sama isu lingkungan hidup. Saya tadinya bingung kok bisa ya, beda gitu. Ada teman saya yang bilang, Mas Rizal, sederhana, anak Indonesia lulus universitas, dia masih nebeng sama orang tuanya, sama mertuanya. Jadi dia nggak fokus soal rumah, pekerjaan, dan kesehatan. Tapi ini menarik, ya kan? Nah, jadi dalam kaitan dengan perpanjangan pemilu ini, waktu Orba kan zaman Soeharto sangat otoriter.
Begitu Pak Harto jatuh, zaman reformasi, Pak Habibie sama Gus Dur itu pada dasarnya pro demokrasi. Ya, nggak suka ngatur-ngatur, nggak suka sistem otoriter. Ya, tapi setelah mereka berdua selesai, kembali lagi pelan-pelan otoritarisme itu balik lagi secara creeping, secara bertahap. Ya, jadi masa indah dari demokratisasi di Indonesia itu hanya terjadi pada saat Habibie sama Gus Dur, karena dua-duanya demokratis, mau ngomong apa aja anggota DPR silahkan, nggak ada masalah. Kalau Gus Dur bilang emang gue pikirin gitu loh. Apa? Nah, tetapi setelah itu mulai creeping authoritarianism. Contohnya ketua partai diberikan kewenangan untuk memecat anggota DPR. Sehingga sebetulnya nggak perlu ngumpulin 575 anggota DPR, cukup 9 ketua partai aja. Dan kedua partai ini dikooptasi, kasih kredit, kasih project, kasih bisnis, dikasih legal immunity kalau kasus hukum. Jadi kendalikan aja yang 9, yang lain ini nggak ada artinya. Nah ini nanti kita mesti ubah, kalau barang ini udah ganti, ya kan, anggota DPR tidak boleh dipecat oleh ketua partai, kecuali melakukan korupsi, kecuali rakyat di daerah pemilihannya minta dia ditarik karena nggak berfungsi. Itu saya kira baru kita itu kan, supaya kita kembalikanlah Indonesia ke rel demokrasi. Nah, dari segi oligarki, zaman Pak Harto nggak bisa oligarki ngatur-ngatur kebijakan, nggak bisa pesan undang-undang omnibus law, undang-undang mineral dan sebagainya. Kenapa? Pak Harto kan kuat sekali. Terus timnya kuat, isinya profesor-profesor dalam bidang ekonomi. Ada Profesor Wijoyo dan kawan-kawan, Aliwardana. Jadi Taipan, konglomerat nggak bisa ngatur. Lobby bisa, tapi ngatur-ngatur pesan undang-undang ini, pesan ini itu, ya nggak bisa. Ya kan? Zaman Pak Habibie juga orangnya kuat, dibantu oleh tim yang kuat, nggak bisa juga. Zaman Gus Dur, ya kan? Ada saya, mana mungkin kalangan bisnis ngatur-ngatur, pengen pesan kebijakan ini, kebijakan itu gitu loh. Ya kan, lobby ya boleh dong, biasa gitu loh. Nah zaman Mbak Mega itu juga orangnya kan pede banget. Nggak bisa diatur-atur pesan ini, pesan itu gitu loh. Nah barulah zaman Jokowi, oligarki ini mengalami zaman keemasan. Karena mereka masuk ke pemerintahan, ya istilah saya mereka penguasa juga pengusaha, ya atau peng-peng istilah saya, penguasa dan pengusaha. Dua-duanya dua profesi yang mulia. Pengusaha itu profesi mulia, penguasa profesi mulia. Tapi begitu dua-duanya dalam satu orang itu berbahaya, pasti koruptif, pasti KKN. Dan akhirnya kepentingan rakyat dan lain-lainnya hilang gitu. Nah, zaman emas oligarki ini terjadi sejak zaman Jokowi. Mereka senang banget. Nah, padahal dampaknya dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonominya biasa-biasa aja. Sebelum COVID di bawah 6%, hari ini rendah lagi gitu. Setelah COVID dan sebagainya. Tetapi keuntungan atau profit yang didapat oleh oligarki naik pesat sekali. Kenapa? Saya berikan contoh, zaman Pak Harto pernah tahun 70-an, 80-an, 85% dari penerimaan negara berasal dari minyak bumi dan gas. Iya kan? Pada waktu itu harga minyak bumi gas naik. APBN-nya gemuk, sehingga Pak Harto bisa bangun berbagai program impres ini itu, ya kan. Nah,
Tetapi setelah itu, sektor-sektor mineral yang hari ini kebanyakan dikuasain oleh swasta. Jadi walaupun harga batu bara ini naik 4 kali loh, dari $60 sampai ke $240, harga nikel, harga semua naik berkali-kali, itu nggak masuk ke kantong negara. Bahkan pajaknya dihapusin, pajak ekspor batu bara, royaltinya dihapuskan, masuk ke kantong daripada oligarki-oligarki ini. Ya, jadi oligarki dalam kondisi hari ini itu makin kaya, makin hebat, tetapi APBN-nya tuh bolong. Ya, tax ratio-nya hanya 8%. Zaman saya aja udah 11,5% gitu. Nah, jadi kenapa? Karena kita tidak konsisten menjalankan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa semua sumber daya alam milik rakyat dikelola oleh pemerintah, kontraktornya bisa swasta, bisa asing, bisa dalam negeri. Dalam minyak bumi dan gas, ya kontraktor hanya 15% setelah dikurangi biaya-biaya, ya 85% masuk negara. Dalam di mineral dan lain-lain hari ini nggak kayak gitu, masuk ke swastanya doang. Ya, nah jadi oligarki ini kesenangan, belum pernah dia sesenang ini ngatur-ngatur. Ya, bisa naruh menteri, bisa punya peng-peng di dalam kekuasaan gitu. Ya kan, ingat kan dulu zaman saya Menko, saya bilang ada peng-peng ini di kabinet gitu loh. Ya kan, hari ini lebih dahsyat lagi. Nah, yang terjadi sekarang, oligarki ini sudah bikin klub bola baru. Namanya Bivitri, United Oligarki. Pemerintahnya dikuasain, legislatifnya dikuasain, yudikatifnya Mahkamah Konstitusinya juga dikuasai. Jadi mereka ini klub bola yang kokoh banget, punya uang, United Oligarki. Pimpinan partai kan bisa diatur. Nah, kita kalau melawan mereka tidak ada jalan lain, Bayu. Tergantung kamu sama yang muda-muda. Yaitu kita harus bikin sepak bola baru, yaitu People United gitu loh. Nah kalau People United selesai di bareng gitu. Tapi kalau people-nya nggak united, lawan oligarki yang kuat ini ya susah. Nah memang seperti saya katakan 7 tahun Jokowi, ya kan, nanti 10 tahun, ini zaman emas dari oligarki di Indonesia. Belum pernah kayak gini. Zaman Orla juga nggak bisa ngatur-ngatur Bung Karno dan kawan-kawan. Nah, oleh karena itu mereka ingin perpanjang mula-mula 1 term lagi, 5 tahun lagi, yang melawan konstitusi, yang sebetulnya mengkhianati konstitusi. Saya senang sekali analogi Bivitri tadi yang simple tapi masuk akal. Ada mangga di kebun tetangga, terus kita membahas bagaimana cara nyolongnya. Iya kan? Jadi niatnya aja, the morality-nya aja udah jahat gitu loh. Itu simple sekali analoginya. Pas banget. Iya kan? Karena ini terlarang, barang terlarang, iya kan? Tapi dibahas. Ya kayak Adam and Eve waktu itu udah dilarang, bukan hanya dibahas, dimakan pula gitu loh. Nah, kemudian setelah ini ternyata ditolak, datanglah usulan 3 tahun lagi, ya kan? Ini juga lagi rame. Saya mengatakan ini pengkhianatan terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap amanah reformasi. Tapi teman saya Antoni Budiawan, ya itu kadernya Pak Kianggi, lebih kencang lagi. Dia bilang ini kudeta konstitusi. Benar apa enggak ya kita bisa bahas. Nah, kalau ini gagal gimana? Belum gagal loh, ini operasi masih jalan nih. Ya kan? Operasi ini dilakukan secara sistematis. Jadi bukan hanya membahas loh. Ya kalau membahas itu publik biasa sih boleh, tapi kalau pejabat membahas hal-hal yang tidak konstitusional itu nggak benar.
harusnya Pak Jokowi menindak siapapun menterinya melakukan pembahasan di depan publik tentang hal-hal mau nyuri mangga tadi. Iya kan? Tapi dia bilang itu demokrasi. Mohon maaf Mas Jokowi, belajar lagi lah demokrasi yang benar sama Bayu, sama Fitri, sama Tata. Itu bukan demokrasi, itu tirani. Kalau rakyat biasa ngomong gitu mah boleh-boleh aja. Tapi kalau pejabat pemerintah itu namanya tirani. Nah, seandainya ini gagal, masih gagal nggak? Belum. Mereka masih ada dengan alasan nggak punya uang buat melakukan pemilu. Nah, ini gombalisme tingkat dewa. Karena pemilu kan cuma 70 triliun. Mau bikin ibu kota baru nyaris 500 triliun. Hentikan aja tuh ibu kota baru. Iya kan? Jadi ini ngayal dan ngada-ngada ini gombalisme tingkat tinggi. Sok-sok pakai namanya big data. Si Andi itu sama namanya? Aduh Andi, kuliah statistik lu yang bener dah. Jangan sok-sok big data, ngerti apa yo. Dia kan dikasih hadiah tapi dia jadi direktur Lemhanas tuh. Ya. Ngibul kok tahap dewa, pakai istilah doang dikira rakyat ketepu gitu loh. Cukup banyak orang pintar di Indonesia yang ngerti real big data itu processingnya kayak apa, caranya kayak apa, trennya kayak apa. Nah, seandainya terakhir ada yang bilang nanti mereka operasi senyap, oligarki ini akan bayar aja per anggota MPR, per anggota DPR, kecil kok, ya kan? 575 ditambah anggota MPR lain-lain, ya kan? Paling 700 orang kalian aja, let's say 2 miliar per orang, jalan nih barang. Ya mari kita awas, ya hari ini kan gampang banget, siapa pengusaha atau cukong yang membiayai perpanjangan ini terlibat dalam kudeta konstitusi ini. Kita monitor aja gampang kok hari ini buat ngetahuin siapa nih cukong-cukong pengusaha yang ikut-ikutan dalam kudeta konstitusi. Nah tapi tentu kita harus tanya dulu motifnya apa sih? Ngapain berpanjangan? Satu tentu ingin terus menikmati kekuasaan yang enak ini. Tapi ada hal lain. Selama 7 tahun ini korupsi KKN itu banyak sekali, besar sekali, ya para pejabat di sekitar kekuasaan super kaya raya. Nah mereka lah yang ketakutan, ya jadi harus diperpanjang supaya kejahatan mereka dalam bidang keuangan, finansial itu ditutupilah oleh perpanjangan masa jabatan Jokowi. Makanya mereka all out, ya. Nah, ingat loh, ini kan disosialisasikan, komandan operasinya teman saya namanya Luhut Panjaitan, ya. Kemudian operatornya ini Bahlil, kemudian Trio Bebek, ya kan, ketua-ketua partai Trio Bebek yang sebetulnya statusnya itu rawat jalan KPK. Semua punya kasus hukum sebuah, makanya gampang ditekan dan mereka juga takut kalau nggak jadi menteri lagi, wah kena nih kita. Jadi mereka sendiri selain memang ditekan oleh komandan operasi, mereka sendiri semangat supaya bisa melindungi kejahatan yang mereka lakukan. Karena nanti bisa berubah status loh kalau perubahan dari rawat jalan jadi rawat inap loh, iya kan? Dekat itu kan. Nah. Jadi itu motif utamanya. Nah kemudian dicarikanlah alasannya. Satu bahwa masalah ekonomi, ya kan, sulit dan sebagainya macam. Kalau pengalaman di negara demokrasi yang lain, terutama parlementer, kalau suatu pemerintahan nggak becus mengatasi masalah, apakah itu masalah ekonomi, masalah sosial, atau masalah etika dan kepatutan,
ya mundur, dipercepat pemilunya. Itu kan sistemnya. Ya, jadi di negara demokratis pemimpin yang nggak becus dan cacat, ya, karena nggak becus beresin masalah ekonomi sosial dan lain-lain, ya harus mundur. Dan di Indonesia ada presidennya. Ingat nggak, pemilu kan zaman Pak Harto tahun 97, Pak Harto jatuh 98, Pak Habibie jadi presiden. Dia merasa yang oposisi dia terlalu banyak terhadap dia, yang ngeritik dia terlalu banyak. Dia adakan percepatan pemilu tahun 99 supaya dapat legitimasi lebih banyak gitu loh. Ternyata legitimasinya turun dan Pak Habibie cukup berbesar hati dan kesatria. Dia akibatnya tidak mau dipilih lagi jadi presiden di sidang MPR. Jadi ada contoh yang sangat kesatria dari Pak Habibie, Gus Dur, ya mundur gitu loh. Nah, ini nggak ada sama sekali. Nah, seandainya ini gagal, mereka masih ada plan berikutnya, Tata, yaitu cari boneka baru. Boneka yang bisa diatur-atur, yang bisa kebijakan lain-lain bisa diatur, ya kan, sekaligus melindungi mereka. Dicarilah boneka-boneka baru, ya. Caranya gimana? Dicari calon yang simpatik, yang melakukan dibiayai kontrak media, ya kan, setiap 6 bulan pokoknya berita gue harus nongol, dibayar sekaligus rombongan polster rupiah, berbayar 7 supaya markup terus ratingnya, ya kan. Nah, jadi mereka udah siap di setiap langkah dengan cara dan kalau perlu siapin boneka baru dan lain-lain. Itulah sebagai pengantar yang kepanjangan, Tata. Ya, tapi menurut saya kita harus lawan lah. Kalau mereka lebih dari 5 tahun itu ilegal, ya. Kita udah biasa kok lawan Pak Harto aja kita lawan, apalagi beginian gitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Rizal. Jadi kesimpulannya ini ilegal ya jika terjadi, dan tadi Bang Rizal menyampaikan kepada kita semua bahwa alasan-alasan yang disampaikan juga tidak masuk akal ya, dan ini lebih kepada motif-motif lagi-lagi oligarki. Dan ini kenapa juga, karena tadi ada pertanyaan di kolom YouTube juga, ini kenapa isunya masuk ke politik ya, karena memang saat ini isu lingkungan sangat terkait dengan politik Indonesia ya. Jadi kalau di dalam misalnya laporan corruption yang dirilis oleh Greenpeace di akhir 2018, Bang Riza, Mbak Bibi, Bayu dan teman-teman semua, itu kan jelas bahwa batu bara digunakan untuk membiayai politik. Tadi karena ternyata labanya besar sekali Bang Riza ya, seperti punya sendiri ya. Tidak seperti pengelolaan sumber daya alam yang lain, misalnya minyak bumi sekalipun ya. Lalu di sisi lain politik juga menjadi sumber bagi-bagi lapak batu bara. Jadi sangat berhubungan, sehingga memang kita tidak tahu batu bara kalau di isu krisis iklim, itu penyebab krisis iklim nomor 1 di dunia ya. Jadi sangat berkelindahan krisis iklim ini dengan krisis demokrasi, dengan isu politik, dan nanti juga mungkin berkaitan juga dengan krisis keadilan. Nah, terkait dengan ini sebetulnya Bang Rizal, kita memang di isu lingkungan kita mengamati ini, kok dengan demokrasi ini yang tentu demokrasi secara formal ya, kerusakan lingkungan, kemudian korupsi di sektor sumber daya alam kok semakin meningkat itu ya. Misalnya dengan demokratisasi justru tadi peng-peng tadi ya, terutama kalau yang kita lihat di sektor batubara, di sektor kehutanan kok makin merajalela. Nah, tentu kita ingin mendengar juga dari Bang Rizal sebelum nanti ada ke satu pertanyaan, gimana sih kita supaya bisa mendapatkan demokrasi yang sesungguhnya, Bang? Dari pengalaman Bang Rizal secara praktis, persoalan-persoalan apa sih yang membuat kita masih berada di sini? Karena di isu lingkungan sendiri kita tidak mungkin
mencapai apa yang kita inginkan dalam soal krisis iklim misalnya kalau tata kelola pemerintahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Korupsi tidak bisa kita lawan, yang nggak mungkin ada pengelolaan sumber daya alam yang baik, pengelolaan lingkungan yang baik. Gimana ini Bang, dari tentu juga berdasarkan dari pengalaman Bang Rizal selama ini? Masih mute Bang? Kata sistem demokrasi ala Amerika itu sangat-sangat kompetitif, sehingga menghasilkan pemimpin yang memang bagus pada level nasional maupun daerah, saking kompetitifnya. Sistem komunis kita boleh nggak suka, tapi selection of pemimpinnya itu di situ juga sangat kompetitif, selektif, walau hanya within komunis party. Gitu. Orang mulai dari sekretaris komunis partai kecamatan, pindah jadi camat, terus macam-macam. Sehingga yang naik ke atas yang betul-betul kompetitif. Dia sistem seleksi kepemimpinannya itu kompetitif di internal partai komunis. Sementara di demokrasi itu. Nah kita, sistem Pancasila ini tidak memiliki sistem kepemimpinan yang kompetitif. Yang bahkan, saya udah beberapa tahun bilang, yang kita hasilkan sekarang ini adalah demokrasi kriminal atau criminal democracy. Kenapa? Karena misalnya Bayu nih mau jadi bupati, dia mesti dapat dukungan 20% partai, itu 3 partai. Nah sewa partai ini, satu partai itu 20 miliar. Kali 3, dia mesti punya uang hanya buat sewa partai 60 miliar. Dan itu biasanya masuk kantong-kantong ketuanya doang, bukan juga buat partainya kebanyakan itu. Iya kan? Nah, kebanyakan calon kan nggak punya uang. Ya, sehingga akhirnya ada bandar atau cukong yang bayarin. Bayarin untuk sewa partai, bayarin untuk kampanye dan pencitraan. Begitu Bayu jadi bupati, ya bandar ini datang, Mas Bayu, inget loh, sampean jadi bupati tuh gara-gara aku loh, iya kan? Jadi minta tuh semua proyek di kabupaten kasih saya, ya orang keuangan saya kuasa di bupati kamu, atau di daerah lain ditukar itu sewa partai dengan konsesi tambang, konsesi hutan yang rusak lingkungan dan sebagainya. Ya, nah, apa buktinya bahwa ini sistem bukan case? Buktinya dari sudah 120 bupati wali kota masuk penjara, Kak. Gubernur 22 juga, kalau nggak 22 dari 34. Jadi itu bukan case, itu sistem. Nah, karena sistem yang berbasis uang dan transaksi dagang ini, akibatnya yang kepilih itu pemimpin Indonesia bukan yang KW1, bukan yang ori punya, tapi KW3, KW4 gitu loh. Korup, ya kan, tidak mampu, qualified, maupun korup gitu loh. Itulah kenapa Indonesia nggak bisa maju dengan segala macam potensinya ini. Jadi kita mesti ubah sistem pemilu kita. Satu, threshold mesti kita nolkan. Ya, di seluruh dunia nggak ada tuh sistem threshold ini. Ya, yang kedua tidak ada di konstitusi kita. Di Undang-Undang Dasar nggak ada. Iya kan? Nah, ini kita harus ubah supaya yang paling baik dari kita bisa compete di semua level. Indonesia dapat top leader yang integritinya bagus, yang track recordnya bagus, profesionalismenya bagus. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita betul-betul mau presidential, kita harus ikutin sistem Prancis, yaitu pilih dulu presiden,
baru 3 bulan kemudian kita pilih anggota DPR. Saya dikasih ingat oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew almarhum waktu dia undang saya makan malam. Dr. Ramli, sistem politik kamu itu ngakunya parlementer, ngakunya presidential padahal parlementer. Iya kan? Habis kepilih malah dagang sapi gitu, kayak sistem parlementer. Kalau mau presidential harus ikut sistem Prancis. Jadi presiden dulu kepilih, habis itu DPR dipilih 3 bulan, kemudian biasanya anggota DPR ini associate dengan yang menang jadi presiden, sehingga sistem presidensial kuat dan dia nggak perlu dagang sapi lagi, dagang proyek dengan partai-partai ini. Nah yang ketiga, nggak boleh lagi itu anggota DPR dipecat oleh ketua umum, kecuali korupsi atau pemilihnya ini. Jadi ini yang kita mesti ubah, dan apakah Indonesia bisa banget? Ya ada 2 pemilu yang fair, nggak pakai duit gede, nggak ada 40 lipat, nggak ada ini, itu pemilu tahun 55 dan zaman Habibie 99. Kenapa? Ketua KPU-nya, satu waktu itu Rudini sama Bang Buyung, 2 orang yang udah selesai sama dirinya, yang memiliki integritas, sehingga nggak macam-macam. Jadi kuncinya, KPU-nya mesti benar, jangan juga kayak kemarin. Kalau kayak kemarin itu recycling dari kejahatan pemilu tahun 99. Terima kasih, Tata. Baik, Bang Riza, terima kasih. Jadi memang banyak yang secara sistem juga, karena sebetulnya kan wacana perpanjangan ini lahir dari ya seakan-akan publik sudah fatigue ya dengan demokrasi kita, kan itu yang juga diharapkan, walaupun tentu tidak ke sana solusinya. Kan ekonomi bagus dilanjutin juga, ekonomi nggak bagus tadi kata Bang Rizal kasih waktu lagi. Jadi selalu ya intinya memang motifnya adalah tadi menjawab tanda tanya dalam diskusi kita, memang ada oligarki di balik cara perpanjangan pemilu ini. Apa sih yang harus kita lakukan, Bang Rizal? Sebelum itu, tadi kan ada pertanyaan, apa sih hubungannya demokrasi dan iklim dan lingkungan hidup? Seolah-olah nggak ada hubungan. Saya kombinasikan dua-duanya, yaitu iklim dengan ketidakadilan. Jadi climate and injustice. Ya, karena kalau hanya climate itu seolah-olah netral aja. Tapi kenapa climate rusak? Karena lingkungan hidup tidak dikelola dengan baik, hutan nggak dikelola dengan baik, limbah nggak dikelola dengan baik. Ya, itu mengakibatkan injustice, mengakibatkan ketidakadilan. Karena ya kan, yang kena dampak daripada ketidakadilan biasanya rakyat biasa. Oligarki menikmati ketidakadilan itu, rakyat biasa kena dampaknya doang. Makanya penting kalau negaranya demokratis, maka aspirasi rakyat itu yang mendrive kebijakan dan public policy. Nah, kalau kita flashback lagi, ide perpanjangan 3 kali dan lain-lain, ini kan udah hampir 2 bulan lah lebih. Coba bayangkan kalau semua kita diam aja. Jadi itu mereka, tetapi karena orang kayak Bitri, Bayu, Tata, dan lain-lain kawan kita, makin lama makin challenge the ideas bahwa ini tindakan kudeta konstitusi, akhirnya gelombang yang lebih besar ini menenggelamkan mereka. Jadi itu pelajaran yang berharga. Kita harus preempt mereka di awalnya, di titik awalnya. Jangan kagetan. Ya, tiba-tiba udah ngegelinding mereka, gelombang mereka lebih gede dari gelombang kita gitu. Jadi kita harus bikin, saya setuju istilah Bayu tadi, harus bikin gelombang lebih gede terus supaya kita preempt tindakan-tindakan yang konstitusional ini, yang tidak demokratis ini.
Saya ingin mengutip karena banyak sekali di sosial media yang bilang, Bang, kita kan rakyat kecil, Bang. Kita nggak bisa apa-apa, Bang. Saya ingin mengutip ucapan Dalai Lama. Jangan nganggap diri kecil. Seandainya seekor nyamuk ngoeng-ngoeng aja di depan waktu malam di tempat tidur tuannya, dia nggak bisa tidur semalaman. Bayangin kalau 50 juta rakyat Indonesia ngoeng-ngoeng terus gitu loh. Bisa nggak tidur sebulan ya koit. Ya, jadi jangan underestimate kekuatan rakyat karena mereka ngikutin kok, mereka dengar hatinya bahwa mereka belum ngapa-ngapain. Nanti waktu semua akan indah pada waktunya. Ya, tapi kita harus ajak kawan-kawan kita supaya lebih banyak ngoeng-ngoengnya. Ya, kayak nyamuk itu tadi, jutaan nyamuk ngoeng-ngoeng terus. Istilahnya melakukan kejahatan keburu kabur gitu, digigit nyamuk atau takut sama nyamuk, iya kan? Jadi justru hari ini kekuatan yang kecil-kecil itu kita bangun dalam apa yang kita sebut sebagai People United buat ngelawan oligarki sepak bola, United Oligarki. Terima kasih.